ada indikasi kelainan fungsi jantung. Sebenarnya kalau kita lihat dari inspeksi saja kita bisa tahu pasien itu ada peningkatan intrakranial atau gangguan fungsi arteri atau tidak dari melihat saja. Kalau pasien yang karena nanti waktu pemeriksaan fisik itu perlu dikaji berapa tinggi peningkatan pembengkakan vena. Karena di leher ada dua yang besar, ada satu arteri karotis sama vena. Kalau arteri karotis itu tempatnya ada di tulang kriko turun ke bawah sebelum menyentuh otot. Itu ada arteri besar, arteri karotis namanya. Sama kalau kita mau melakukan BHD, kalau mau cek kesadaran pasien jangan dicek di tangan, cek nadi di tangan. Ini pasien nggak sadarkan diri, jangan cek di tangan, ceknya di karotis. Kalau di sini sudah nggak ada, pasien sudah di jantung. Dan karotis itu kalau kamu geser terlalu ke bawah nggak ketemu, karena begitu menyentuh otot dia sudah kelewatan. Jadi jangan sampai menyentuh otot, dan tulang kriko tarik ke bawah sebelum menyentuh otot. Dan pemeriksaan ini nggak boleh lebih dari 10 detik, harus ketemu tekanan arteri karotis intrakostal kedua vertikal, yang satu horizontal. Jadi mengukur nanti berapa tingginya, ketinggian vena jugular GVV-nya berapa. Tanda lain bisa kita lihat dari tubuh, namanya ada tanda jaundice di sini, kekuningan. Atau kalau pasien mau itu suruh nangkepin jari, nah, coba gini semua. Ini untuk prekordial, ada P1 sampai P6. Yang ekstremitas itu ada 4 ini beda mesin, beda-beda nih warnanya. Iya. Ada yang dia merah, kuning, Hitam, hijau. Kalau seperti itu merah berarti di tangan kanan, Kuning tangan kiri, hitam di kaki kanan, hijau di kaki kiri. Tapi kalau ketemu yang seperti ini, jangan lihat warna, tapi lihat keterangannya di prekordialnya. Di sini ada LA, berarti apa nih? Kiri, kaki kiri. Left, arm, tangan kiri. Left itu kiri. Right. Di sini RA, Right. Art. Tangan kanan. tangan kanan. Kalau di sini LL, Kaki kiri. left leg, kaki Kiri. Kalau di sini RR, Kaki kanan. kaki kanan. Jadi jangan lihat warna, kalau dia ada Simbolnya simbol, ada keterangan. LL, RL. Karena nanti beda mesin, kalau ketemu mesin yang Mac 400 yang dia satu, kalau ini kan gulungan nih. Mac 400 itu begitu ngeprint kayak gini bentuknya. Ya nanti lip 1 sampai lip 6 kayak di sini. Kayak seperti kelas A4. Kalau ini kan gulungan, kalau kita potong-potong nanti. Ini nanti beda lagi. Tombolnya pasti akan beda lagi. Jadi perlu pertama mengenal alat dulu, mesin yang mau kita pakai itu elektrodanya seperti apa. Jadi jangan salah, nanti salah masang elektrodanya kan kebalik, hasilnya pasti kebalik juga. Jadi nanti waktu di print gelombang P nya harusnya naik, dia turun. Kalau dia nggak cek elektroda, pasti dikira ventrikelnya bermasalah tuh, padahal salah pasang. Jadi hati-hati kalau mau masang. Beda kamu kanan taruh di kiri, atau tangan yang di kanan kamu taruh di kaki kiri, nanti sumbu aksisnya dia akan kebalik. Loh, kok ini pasiennya LAD gitu ya, sumbunya kebalik. Jadi nanti jangan sampai pasien dilakukan tindakan ternyata normal pasiennya. Kalian yang salah. Karena yang biasanya melakukan operasi perekaman itu perawat.
Terus mesin dilihat ketebalan dan kecepatannya itu sudah disetting atau belum. Kalau belum kita setting dulu. Tapi kalau alat yang sudah disiapkan di rumah sakit biasanya sudah disetting dengan kecepatannya 25 mili per secondnya. Ada kan di situ. Terus yang 10 apanya? Kalibrasi. 10 itu kita untuk ketebalan atau ketinggiannya. Jadi kotak EKG itu dalam satu kotak kecil itu ada 5 kotak isinya. Dia akan naik satu kotak kecil saja hasilnya sudah berbeda. Atau dari gelombang P sampai ke gelombang Q dia terlalu lebar. Harusnya kan 3, dia melebar sampai 5 kotak kecil saja, dia ngelewatin 2 kotak kecil saja, hasilnya sudah berbeda lagi tuh nanti interpretasinya. Dan kertas EKG enggak semuanya seperti ini mesin Fukuda ini jadul, mesin lama. Yang ini sudah nggak dipakai lagi di rumah sakit sekarang. Jadi kalau sekarang di rumah sakit nggak ada yang panjang gitu, dia satu lembar saja. Jadi kalau membaca nanti mudah untuk membaca EKG. Ini semester 3, nanti EKG akan diperdalam dengan kasus kegawatan di semester 5 di KGD. Kalau sekarang masang saja, baca, nanti ada beberapa item yang harus dibaca. Kalau nanti sudah ke semester 5 dikasih kasus dengan infaknya misalkan. Di infak itu berarti nanti masalahnya di mana? Di EKG-nya. Itu harus bisa mengidentifikasi gelombangnya. Oke. Sekarang kita masang dulu. Sebelum masang, kalau tadi mesin sudah kita cek pasiennya, pasien ini laki-laki atau perempuan, karena nanti akan menentukan anatomi saat masang. Satu, yang kedua usia. Ketemu dengan yang muda seperti ini sama yang nenek beda. gitu. Beda jenis kelamin, rentang usia, beda pemasangannya nanti tekniknya akan berbeda. Karena elektrodamu begitu kamu pasang dengan penekanan, kalau yang seperti ini dia nggak akan geser. Jadi perempuan itu begitu dia kita supin, bentuk mamainya kan beda-beda tuh perempuan. Itu akan mempengaruhi. Ada yang begitu supin dia menyebar ke samping, ada yang turun ke bawah, itu akan mempengaruhi. Jadi jangan berpatokan kalau di perempuan itu dengan supin susu. Kalau di laki-laki kondisi toraknya normal, patokan intrakosta keempat itu ada di puting Susu. Laki-laki itu kalau bentuk dadanya nggak ada kelainan, nggak ada distensi, nggak ada pergeseran. Tapi kalau perempuan jangan sekali-kali masang matokmu, matok C4 itu nanti langsung di puting susu, nggak akan ketemu. Jadi nanti berbeda anatomi, beda lagi masangnya. Jadi jangan disamakan. Kalau tanpa kelainan kita bisa patok di situ, karena dia nggak akan jauh-jauh dari situ waktu kita meraba, waktu palpasi. Oke. P1 itu kan kita pasang di ICS 4. intrakosta keempat. Intrakosta keempat itu biasanya ada di samping dada puting susu tuh, di atasnya intrakosta keempat. Kita palpasi dari tulang klavikula. Klavikula itu yang paling atas, yang nonjol. Itu tulang klavikula, kita turun ke bawah cari intrakosta pertama. Intra itu berarti antara. Kalau ini tulang 5,
Intrakosta berarti ini kosta, ini intra. Selanya. Sela-sela. Jadi kalau kita nanti naruh elektroda itu di intranya, jangan di kostanya. Di intra. Kan ICS tuh bunyinya, intrakosta. Kosta. Ini 1, kita hitung 1. Tuh. Diraba 2, geser ke bawah 2. Dua. Ini tulang 3. Berarti geser ke sampingnya 3. Tiga. Ini tulang keempat, geser ke 4. 4. Intrakosta keempat. Antara. Jangan naruh di Iya, kita. kostanya. Pokoknya di kostanya nanti gelombangnya juga berbeda lagi. Jadi kegagalan fungsi Selanya. EKG itu bisa disebabkan errornya dari perawatnya. Selah. Waktu palpasinya nggak benar. Gitu. Posisi supin, terus pasien itu jangan sampai ada metal yang masang ikat pinggang, dompet, koin, HP. nanti akan mengganggu aliran listrik karena ini pakai elektroda. Jadi Menompang tangan dikit lah. dibuka. Kalau dia punya ikat pinggang ya diambil. Makanya kenapa harus dibuka nih? Telanjang. Aja. Tapi waktu mau melakukan pemeriksaan tadi itu kalau pasien perempuan atau pasien laki-laki ya sensasinya dan pasien itu mau nggak dipasang. Kalau kita yang melakukan pemasangan, komponsen di awal harus jelas. Sekarang pergeserannya kan gangguan jantung itu nggak terjadi pada orang-orang dewasa tua. Anak kecil banyak yang ada gangguan jantung. Iya. Jadi nanti ketemu di rumah sakit kalau di ruang abdul mulut khusus jantung ada di ruang kulit. Semua yang masuk ke ruang kulit adalah gangguan jantung. Itu banyak yang masih SMA, masih kuliahan dengan gangguan jantung. Tuh. Jadi waktu mau masang ya BHSP dulu. Itu perkenalkan. Cuci tangan seperti biasa setelah alat siap, kemudian cuci tangan, komunikasi ke pasien, dijelaskan tujuannya buat apa, pasien mau nggak dipasang dengan kalau pasien perempuan yang masang datang laki-laki. Kalau nggak ada pilihan kan biasanya kalau di rumah sakit nggak ada pilihan tuh. Pasien akan menerima, nah, tapi waktu melakukan ya pakai kode etik saat ke pasien karena kita akan meraba palpasi. Karena waktu pemasangan yang diandalkan adalah perabaan jarimu. Ini menentukan kosta kalau nggak dilatih nggak ketemu. Kalau melihat gampang tuh. Iya. Tapi ini kalau nggak dilatih indera perabamu, jarimu ini menentukan intrakosta nggak ketemu. Ujian bolak-balik. Atas bawah, habis waktunya. Hanya untuk menentukan kosta. Nanti sekali jalan selesai gitu. Kalau pasienmu perempuan, kamu laki-laki mau makan pemeriksaan, sekali jalan dapat gitu. Nggak balik sana sini lagi. Kan seolah-olah ini perabanya kanan kiri tuh, atas bawah. Padahal nggak dapat gitu. Karena ini sudah yakin di sini belum ya, itu kan feeling yang menentukan. Walaupun anatomi, apalagi anatominya sudah berbeda tuh. Kalau dia ada pembengkakan jantung, anatominya nggak mungkin kayak gini. Kita lihat saja ini sudah masih simetris ya. Kalau nanti ketemu dengan pasien gangguan jantung, begitu kita lihat sudah nggak simetris. Apexnya sudah geser loh. Karena jantungnya membesar. Nah, membesarnya kemana nih? Dia membesar ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nanti kan di pemfis kita lakukan perkusi batas jantungnya di mana. Waktu dilihatnya sudah beda, jadi waktu naruh elektroda pasti beda tuh tempatnya. Jadi nanti nggak bolak-balik, karena waktu perempuan di sini ada mamanya. Hati-hati. Ya. Jadi makanya perlu melatih nih. Jari-jarimu ini sensitivitasnya perlu dilatih untuk melakukan perabaan. Mana tulang, mana otot. Kalau kita ke intra pasti ketemu otot. Otot itu pasti lebih kenyal dari Tulang. Tulang begitu
begitu kita taruh di tulang, tanganmu digeser pasti goyang tuh. Iya. Tapi begitu masuk ke intranya digoyang pasti ngunci tangannya. Jadi waktu perabaan digunakan 2 Jari. jari, jangan 5-5-nya atau 2 tangan. 2 tangan. 2 tangan, otakmu itu akan terbagi 2 nanti. Satu sensori yang ini, satu sensori yang ini. Jadi nanti yang mana tadi? Kalau 2 tangan. Tapi kalau satu gunakan 2 jari, kalau sudah ketemu intrakosta pertama, tarik tulangnya. Jari yang kedua geser ke bawah. Jari 2, jarinya geser lagi. 3, tarik tulang lagi. Oke. Kalau sudah ketemu baru kasih jari. Ini gitu. Untuk ketemu pasien nanti ketemu ibu-ibu, ketemu sudah lansia, perempuan, nah tuh ini dia lebih mudah. Ini kita hanya yang 12 lead. 12 lead itu 6 prekordial, 4-nya ekstremitas. Kalau misalkan nanti diminta untuk merekam 24 lead, nambahnya gimana? 24 berarti dia akan melihat anterior dan posterior. Kalian mesinnya cuma punya ini, hanya punya 6 prekordial, P1 sampai P6. P6. Kalau suruh merekam sampai dengan P9 gimana caranya? Hah? Caranya? Tambah. Kamu mesinnya cuma punya ini, ganti mesin. Ditambah. Gimana? Ditambah tambah di mananya? Tambahnya cuma 6. Ulang. Yang diulang yang mana? Pas intervensi. Ini V4 sampai dengan V6 kita lepas, pasang di posterior di belakang. 7, 8, 9. 9. Dia sejajar sama 4, 5, 6. tapi di belakangnya. Ini rekam dulu sampai 12, kemudian dilepas yang 3, V4 sampai V6, pasien suruh duduk, kita pasang di belakang. 4, 7, 8, 9 di area belakang. Pasien suruh duduk, baru kita rekam lagi. Nanti kita bandingkan tuh yang awal sama yang kedua. Nah, hasilnya seperti apa? Oke, kalau pasien sudah dipersiapkan, ini yang mau kita pasang area prekordialnya. Dimas. Ini Bapak. Kan pakai handscoon. Ya Allah. Berdiri apa? Agak maju gitu loh. Nah, Rekam ya dah. Iya. Kita ya. Kami kan YouTube. iya YouTuber ini. Jadi fungsi alkohol tadi untuk membersihkan area yang mau dipasang. Iya. Jadi pasien itu sudah perawatan 3 hari di rumah sakit, dakinya sudah banyak. Dakinya sudah banyak. Semua. Enggak kelihatan. Nih, kemudian yang mau kita pasang nih, Bapak ya. itu dibersih dulu supaya nggak ada kaki. Nanti ini nggak bisa Pat di sana kelihatan. dilakukan perekaman. Maju ini. Situ. Palpasi itu dari mana? Ini tulang apa tadi? Kalikula. Gula.
area mid clavicula. Nama mid itu tengah-tengah. Ini clavicula, mid tengah-tengahnya berarti kan sini dong. Cari saja garis tengah. Sama di sini. Ini torak. Ini clavicula. Buat garis imajiner. Mid tengah-tengahnya. Tengah-tengah om. Tengah-tengah. Tuh. Ini kita kasih jelly area yang mau dipasang di ekstremitas. Ini pelit-pelit karena ini elektroda pengantar panasnya. Ada konduktor, kalau konduktornya jelek Ini disingkirin ya. Nggak bisa. Oke, ini RA right arm. Harum. Ini ada dua, Allah mbak. ada metalnya. Yang metal ini taruh ini right. Ada kaki RL right leg, kaki kanan. Ini kaki Kiri. kiri. Masangnya jangan kebalik kayak gini ya. Iya. Nanti Ada jadinya. ini untuk elektrodanya. Nanti nggak bisa merekam. Kita baru ke precordia. Precordia ada dua. Ini Deti numpang menompang ini ya. laba pakai Tangan. dua jari. Ini clavicula turun ke bawah, tarik intracosta. Pegel ini mbak. Maka perlu diraba. Harus ini tulang. Tulang. Intranya geser ke sini. Ini tulang. Ini posisinya di sini. Intracosta keempat. Ayo, coba diraba. Palpasi. Ayo. Palpasi dari atas. Sini loh, kamu kan punya dua, lo bagian sana. Ini tulang clavicula, cari tuh pegang Deti. tulangnya, turun ke bawah, cari intra. Nah, jangan jauh-jauh ini. Cari tulangnya. Nah, tuh, ada tulang. Nah, Yang ngelapisin paru-paru kita itu. Yang kayak gini ya? Betul. Deti numpang ya. tulang. Ini kalau saya geser nih, tangannya bisa ke sana sini. Ini di atas tulang, di atas kosta keempat. Ini jari saya geser ke bawah. Jadi goyang nggak bisa. Ini Ini saya geser setengah senti ke sini. Pulang. Jadi kalau kita tekan bawahnya tulang nih. Ini geser ke sini dikit. Dan nggak bisa goyang.
Ini di intranya. Ini otot. Ini tulang. Ini otot. Jadi pakainya 2 jari. Kalau tadi sudah ketemu yang ketiga, jari yang ini nyari tulang. Begitu ketemu tulang, geser ke bawah. Ketemu intrakosta. Ini di sini. Jadi jangan pakai 2 tangan, bagi 2 tangan. Makanya 2 jarimu. Ini untuk nyari pertama nih. Begitu sudah ketemu intrakostanya, jari telunjuknya, garis kosta, tulangnya. Ini ketemu tulang, geser ke bawah. Ini di sini. Baru di sini kita kasih belly posisi. Kalau itu kebuka sakit. Sama. Dimas aja itu Dimas. Kalau cewek kayak mana? Jadi Kalau ditutupnya. Syarat nggak? yang banyak Syarat banyak. ini untuk kosta, Kar gantian kan? tuh. Kita pasang itu satunya. Tekan dulu. Mungkin juga ngomong ya. Capek gitu kan. Gue gak capek apa ya? Enggak lah. Ya kan lah. Kedua, jangan sekali-kali Nonton lah. meluruskan. Jadi langsung diraba dulu dari sini lagi. Itu nggak kelihatan. Tarik kostanya. Lagi. Kedua, kita patah. P2 dan P1 dan P2 itu ada di linea. Linea itu ini sternum, ini linea. Sternum tengah ada di lineanya. Oke, P1 dan P2. P2. Habis masang P2, masang C berapa? P4. P4 dulu. P4 itu patokannya Mid clavikula. mid clavikula. Ini clavikula mid tengah-tengah. Jadi kosta ke Diajarin kayak apa? kosta ke Kemarin telepon 5. Ini tadi 4. Cari kosta ke-5-nya, geser ke bawah. Ini di tengah-tengah. Nah, kalau sudah sampai di sini kasih jari yang banyak. Kita pasang P4. Ini P4. P4 patokannya dari mid Clavikula. clavikula. Kalau P4 sudah pasang, baru P3. P3 ini antara. Nah, antara basing aja. Kalau ini namanya antara 2 sama 4. Jadi jangan pasang P3 dulu. P4 sudah ketemu. P5 sama V6, kalau V4 sudah ketemu, kamu tinggal membuat garis lurus imajiner. Tempatnya saja yang berbeda. Kalau V5 itu ada di Anterior axillaris. aksila. Ini aksila itu ketiak. Anterior tuh di sini nih. Namanya. Kalau V6 mid aksila, tengah-tengah aksila. Oke. Kalau V5 itu setinggi T4 ada di anterior. V6 mid jadi 4, 5, 6 itu sejajar, cuma tempatnya yang berbeda. Kalau V6 ada di mid aksila, tengah-tengahnya. Kalau V5 ada di aksila anterior. Anterior itu kalau pasiennya seperti ini garis depannya anterior aksila. Kalau sini posterior aksila. Minta Oke. hitungnya. Ini kalau sudah kepasang, Iya.
baru dihidupkan mesinnya. Takut. Masih colok kenapa? Oke. Ya kalau berkedip, ada yang berkedip di salah satunya berarti ada yang salah. Kalau nggak berkedip berarti posisinya benar. Kalau sudah seperti ini, kasih ke pasien, Bapak, saya akan melakukan perekaman EKG. Nanti saat proses perekaman bernapas normal, jangan ada pergerakan sampai proses perekaman selesai. Ya, kalau Bapaknya sudah siap, baru kita start. Ini pencet start ada di bawahnya. Oke, kita tunggu. Ya, permohonan. Kita stop dulu. Apa yang dirasakan? Apa lagi? Jadi APF, APL, APR, P1 sampai P6 keluar semua. Ini baru P1, P2, P3, P4, Ya ini gelap aja. P5, P6. Kalau sudah P6 dia akan fase relaksasi. Nah, ini sampai di sini tadi sudah. Kalau sudah selesai ini tarik aja. Sudah taruh di sini. Setiap kali membereskan ini ingat matikan mesin. Ini kalau kamu cabut saja, ini belum mati. Besok mau dipakai harus kalibrasi. Iya error ini. Kamu biaya kalibrasi berapa mesin ini? Berapa, Pak? Di rumah sakit. Kalau mesin yang sekarang yang Mac 400 yang kita punya itu 12 juta. Ya Allah, salah Allah. Langsung aku nggak pernah perawat. Kalibrasinya hitung sendiri. Ya, jadi begitu selesai proses mau nyopot, matiin dulu kompornya. Udah mati baru boleh dicabut. Kalau dicabut Hati-hati itu. Jangan sampai nanti di rumah sakit cabut-cabut saja. Iya. Nanti begitu alatnya error, kemarin siapa yang masang? Nah, Nanda. Iya. oke. Kalau sudah baru boleh dilepas satu-satu, kita beresin lagi tadi. Terus perawatan. Udahlah.